Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas L mata kuliah Kemuhammadiyahan akan menjelaskan bab tentang peran Muhammadiyah dalam pembelaan hukum yang disusun oleh saya sendiri Aditya Prayudi dengan NIM B100 150 233 dan teman saya yang bernama Lutfi Dwi Ramdhani dengan NIM B100 150 330. Latar belakang Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 dikenal sebagai gerakan Islam modernis atau reformis dan juga sebagai sebuah gerakan pembaharuan tajdid. Telah menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi Islam yang berkemajuan, dinamis, cerdas dan kreatif dalam melihat tanda-tanda zaman. Dalam memahami Muhammadiyah bukanlah memahami organisasi dalam pengertian administratif yang bersifat teknis saja, namun kita harus memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam atau gerakan keagamaan yang terkandung di dalam sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktek-praktek aktivitas yang mengarah pada tujuan yang dicita-citakan. Muhammadiyah dan gerakan pembaharuan, yaitu ada 3. 1. Gerakan purifikasi, pemurnian akidah dan ibadah serta pembentukan akhlakul karimah. 2. Gerakan modernisasi, pembentukan sikap hidup yang dinamis, kreatif dan berwawasan ke depan. 3. Gerakan amal usaha, pengembangan kepemimpinan, organisasi dan etos kerja dalam Perserikatan Muhammadiyah. 1. Ada gerakan purifikasi yang sudah dijelaskan di sebelumnya tadi, yaitu tentang purifikasi merupakan gerakan pembaruan untuk memurnikan ajaran agama Islam dari syirik atau dalam artian mengembalikan agama kepada ajaran Islam yang murni, dan pembahasan umat Islam dari tahayul, bid'ah, dan kurafat. Menurut keyakinan Muhammadiyah, Islam yang murni adalah keyakinan dan amal keagamaan yang hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain kedua sumber itu, maka tidak ada lagi sumber lain yang diterima, karena penerimaan atau pengakuan akan amal beragama dengan sumber tambahan akan menjerumuskan umat dalam kegiatan bid'ah, kurafat, atau mungkin terperosok dalam perbuatan syirik. 2. Gerakan modernisasi. Modernisasi atau tajdid adalah gerakan pembaruan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi yang merujuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagai titik tolak atau landasan yang sekaligus juga memberi pengarahan ke arah pemikiran itu harus dikembangkan. Gerakan pembaruan dalam Muhammadiyah didasarkan pada keyakinan bahwa Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosiopolitik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil alamin dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, gerakan amal usaha. Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan tajdidnya, pembaruan diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata berupa amal yang konkret. Artinya Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran dalam kehidupan haruslah nyata. Karena itu katakan sebagai amal usaha. Jadi amal usaha ialah amal yang diwujudkan dalam usaha, dan usaha yang dilandasi nilai amal sebagaimana perintah Allah agar manusia muslim selalu pribadi maupun kolektif beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, Muhammadiyah melalui gerakan teologi Al-Ma'un melakukan berbagai pembaharuan, membuat amal usaha dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan amal usaha lainnya. Contohnya, amal usaha pendidikan ialah universitas kita sendiri sebagai sarana mencari ilmu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lutfi Dwi Ramdhani. Selanjutnya yaitu dalam mewujudkan amal usaha berdasarkan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, maka dibentuk beberapa bidang yang salah satunya adalah bidang hukum, HAM, dan konstitusi. Yang pertama bidang hukum, HAM, dan konstitusional.
Peran Muhammadiyah dalam konteks penegakan hukum secara esensial lekat dengan advokasi. Karena ruang penegakan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini sejatinya berada pada ruang pembelaan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa pada umumnya terhadap kaum tertindas. Advokasi adalah suatu pembelaan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan memiliki arah dari seorang atau sekelompok orang dalam rangka untuk mengubah suatu kebijakan. Dalam advokasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu advokasi diri, advokasi kasus, dan advokasi kelas. Advokasi diri adalah proses pembelaan dalam skala lokal bahkan sangat pribadi, yaitu pembelaan terhadap diri sendiri. Advokasi kasus adalah proses pembelaan terhadap orang atau kelompok yang belum memiliki kemampuan untuk membela dirinya atau kelompoknya. Di dalam advokasi kasus ini juga peran yang namanya pendampingan atau konselor teman sebaya sangat dibutuhkan. Advokasi kelas adalah proses mendesak suatu kebijakan publik atau kepentingan suatu kelompok masyarakat dengan tujuan akhir untuk perubahan sistematik yang berujung pada lahirnya kebijakan yang melindungi masyarakat. Pada rangkaian sejarah perjuangan, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan keagamaan yang konsisten memperluas ruang gerak dan pengabdiannya. Salah satu bentuk perluasan gerak Muhammadiyah adalah melalui ruang penegakan hukum di jalur peradilan. Langkah Muhammadiyah dengan melakukan pengujian beberapa produk undang-undang yang kemudian diberi label jihad konstitusi tersebut. Hadir sebagai bentuk refleksi Muhammadiyah atas buruknya kondisi kebangsaan dan kegagalan struktur politik yang ada dalam hukum yang menjamin hadirnya rasa keadilan dalam masyarakat. Advokasi dalam konteks hukum sejatinya juga tidak hanya berkaitan dengan kerja pembelaan kepentingan klien dalam kasus hukumnya di depan pengadilan. Advokasi dalam konstruksi pembelaan hukum juga meliputi di dalamnya kerja pembelaan kepentingan individu dan masyarakat di luar pengadilan, baik itu sebagai kerja paralegal, legal advisory atau legal konsultan, dan profesi lawyer lainnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.